Sambil perlahan berjalan menuju arah bandara, anjing kampung bernama Wiwi ini menjadi lebih diam sejak bertemu dengan Lorenzo. Berbaring dengan patuh di kursi belakang, tidak bergerak, tetap mengibaskan ekornya sepanjang waktu. "Guru, minum teh hangat dulu." Dixon menyerahkan botol termos teh pada tabib Hanson. "Guru, sepertinya sedang memikirkan sesuatu." Tabib Hanson menghela nafas dalam. "Dulu, aku selalu berpikir untuk membiarkannya tinggal di gunung. Kukira itu merupakan perlindungan terbaik untuknya. Sekarang malah menyadari setiap orang memiliki takdir sendiri. Semuanya sudah diatur." "Hah?" Dixon menggaruk kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. "Anak itu lumayan." Tabib Hanson mengatakan sesuatu pada diri sendiri. Melihat langit cerah di luar jendela, senyuman muncul di wajahnya dengan perawakan seperti seorang ayah tua. Lorenzo kembali ke rumah sakit. Dewi masih belum sadar. Heidi berkata masalah otak seperti ini pasti akan butuh waktu lumayan lama untuk sadarkan diri, perlu bersabar. Tetapi sebelum sadarkan diri, lebih baik semuanya tetap berada di rumah sakit untuk mencegah jika terjadi keadaan darurat dan komplikasi yang disebabkan oleh perawatan yang tidak tepat waktu. Karena itu, Lorenzo meminta orang untuk menaruh sebuah tempat tidur kecil di dalam bangsal, kemudian membawa pakaiannya kemari. Selama 3 hari berikutnya, Lorenzo berada di rumah sakit menemani Dewi. Walaupun dia tidak mengerti cara merawat orang, paling tidak dia bisa menggunakan handuk basah hangat untuk mengelap wajahnya. Tidak berani mengelap tubuhnya karena dia bisa menjadi gugup dan wajahnya menjadi merah. Tapi dia setiap saat tetap berada di dalam bangsal dan tidak kemana-mana. Malam ini Lorenzo duduk di kursi sofa sebelah tempat tidur pasien, menggunakan tabletnya untuk melihat email dan bekerja. Jasper dan Hannah di samping pintu. Jasper membawakan sebuah lampu meja. "Tuan, cahaya lampunya terlalu gelap, bisa merusak mata. Lebih baik gunakan lampu saja." Pada dasarnya dia bisa menyalakan lampu, tapi Lorenzo merasa itu bisa mengganggu Dewi. Dia tidak akan bisa tidur nyenyak kalau hanya ada sedikit cahaya lampu. Jadi Lorenzo menggunakan lampu darurat. Jasper yang tidak tahan melihatnya kemudian membawakan lampu meja. "Bawa pergi." Lorenzo mengerutkan keningnya. Lampu ini cahayanya tidak menyilaukan, berwarna hangat, sehingga tidak akan mengganggu Nona Dewi. Jasper melaporkan dengan suara rendah. "Aku bilang, bawa pergi." Lorenzo benar-benar marah. "Baik." Jasper tidak berani bicara lagi dan segera membawa pergi lampu meja itu. Lorenzo meletakkan komputer tabletnya, menggosok matanya yang lelah, menoleh dan melihat Dewi yang berada di ranjang rumah sakit. Dengan lembut memegang tangannya, berkata dengan lembut, "Kenapa kamu tidur terus? Sudah 3 hari, masih belum bangun." Dewi tidak bergerak seperti sedang tidur nyenyak. Lorenzo memeluknya dan mencium keningnya, dengan lembut membelai rambutnya, menatap wajahnya yang cantik dan teringat banyak peristiwa di masa lalu. Setelah memikirkannya, dia berbaring di sampingnya dan perlahan tertidur. Jasper menyelimutinya dengan jaket lalu bersama Hannah keluar diam-diam. Ruangan menjadi sunyi di bawah cahaya redup. Dewi yang berada di atas ranjang sedikit bergerak, seolah seperti ada yang ingin menyeretnya. Seperti ada sebuah kekuatan gelap yang ingin menyeretnya ke jurang neraka. Tetapi pada saat ini ada sepasang tangan yang meraih tangannya tepat waktu dan menariknya ke dalam cahaya.
Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba terbangun melihat sosok yang dia kenal di sebelahnya. Hatinya tersentuh. Lorenzo, itu dia. Di dalam mimpi, orang yang menariknya keluar dari jurang adalah dia. Dia sudah tidur tetapi masih memegang tangannya dengan erat. Suhu di telapak tangannya membawa kehangatan yang indah. Dia menatapnya dengan tenang dan mengingat banyak kejadian masa lalu. Kamu yang menyelamatkanku. Benar, akulah penyelamatmu. Terima kasih. Sama-sama, tapi kamu harus berterima kasih padaku loh. Sebenarnya dia baru saja mempelajari ilmu medis dan tidak ada tempat untuk menggunakannya. Kebetulan dia menemukan orang yang sedang terluka dan bisa dijadikan eksperimen. Guru tidak memperbolehkannya campur tangan dalam penyakit yang rumit dan serius, sedangkan orang ini kebetulan sedang dalam kondisi terluka parah dan seperti akan segera mati. Benar-benar sebuah objek eksperimen yang luar biasa. Setengah bulan berikutnya, Dewi melakukan bermacam-macam eksperimen pengobatan pada tubuh Lorenzo, termasuk akupuntur, pengolesan salep, bahkan memberikannya obat yang dia racik sendiri. Walaupun lukanya diperban dengan berantakan, tindakannya kasar, setiap mengoleskan obat akan membuatnya kesakitan, tapi dia hanya menggetakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan ada 2 kali kejadian di mana dia kesakitan hingga pingsan. Dewi ketakutan dan dengan panik memberinya akupuntur. Kemudian berhasil mengakupunturnya hingga sadar. Dia kesakitan hingga wajahnya menjadi pucat. Seluruh kepalanya berkeringat dan masih berterima kasih padanya dan berkata, "Kamu telah menyelamatkanku lagi. Terima kasih." Sama-sama. Dewi sedang berpikir harus mencari alasan apa dan bagaimana menjelaskan padanya, tapi dia tidak banyak berpikir dan malah berterima kasih padanya. Dia segera menghela napas lega dan tidak terus menyiksanya tanpa rintangan. Lorenzo benar-benar penurut. Dia memintanya makan obat apa, dia akan memakan obat itu, tidak peduli seberapa pahit. Dia bahkan tidak mengerutkan kening sama sekali. Setiap kali selesai makan obat, dia akan menggunakan suara yang sangat merdu untuk berkata, "Terima kasih." Dia benar-benar merupakan objek eksperimen yang sangat sempurna. Dewi demi membuatnya tinggal sedikit lebih lama, bahkan mencuri baju gurunya untuk diberikan padanya, serta mengambil makanan enak dari tempat gurunya untuk diberikannya padanya. Hanya dengan memintanya untuk tetap tinggal, maka dia akan tetap bisa menggunakan sebagai objek eksperimen. Lagi pula masih banyak masalah medis yang belum dia praktikkan. Misalnya jika seseorang ditusuk pisau 7 hingga 49 kali tanpa mengenai titik vitalnya, apa orang itu bisa mati? Ada lagi penelitiannya tentang kepentingan estetika. Jika berendam selama 81 hingga 99 hari, apa bisa memiliki payudara dan bokong yang besar? Walaupun menggunakan dia untuk eksperimen ini sedikit kejam, tetapi harus bagaimana lagi, secara dia hanya memilikinya sebagai objek eksperimen. Pada saat itu, otak Dewi yang berusia 14 tahun semuanya dipenuhi oleh angan-angan. Tetapi ini semua di mata Lorenzo adalah kehangatan dan cinta, karena dia tidak pernah memiliki kontak sedekat ini dengan seorang wanita, dan tidak ada orang yang begitu tulus merawatnya dan menyelamatkannya, tentu saja kecuali bibinya. Ditambah lagi saat itu merupakan masa muda tumbuh dan cinta baru mulai mekar, maka dari itu Lorenzo memiliki perasaan yang aneh terhadap Dewi. Tentu saja bibit cinta Lorenzo tumbuh sedikit lambat, sedangkan Dewi walaupun dia cuek tetapi dia juga pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan lawan jenis.
Ditambah lagi objek eksperimen ini sangat tampan, dia juga sangat senang bisa bermain dengannya. Sebelumnya karena amnesia, Dewi lupa dengan semua detail ini. Sekarang setelah melakukan operasi, dia bisa mengingat semuanya kembali. Dia tiba-tiba merasa dirinya sepertinya sedikit jahat, benar-benar memperlakukan Lorenzo sebagai objek eksperimen, menggunakan rasa ingin tahu dan penasarannya pertama kali terhadap pengobatan di tubuh Lorenzo, tanpa memedulikan dia kesakitan atau tidak. Tentu saja sejalan dengan menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan orang yang terluka, dia juga mencurahkan seluruh hatinya untuk merawatnya. Jika tidak, Lorenzo juga tidak mungkin sembuh secepat itu. Hanya saja dalam prosesnya sedikit kasar saja, tetapi Lorenzo yang polos malah menganggapnya sebagai cahaya penyelamat. Mengingat setiap perkataannya dalam hati selama 7 tahun tidak pernah melupakannya, terus menyuruh orang mencarinya, bahkan memanggilnya dengan sebutan Wiwi. Mungkin dalam 7 tahun ini ketika dia memerintahkan orang untuk mencarinya, dia berkata pada bawahannya, Wiwi adalah cinta pertamanya, wanita yang paling penting dalam hidupnya. Hanya saja Lorenzo tidak tahu Wiwi itu sebenarnya adalah nama anjing kampung berbulu coklat dengan satu telinga yang dia pelihara. Memikirkan semua ini, Dewi pun tertawa. Dia tersentak karena tawa dan melukai lukanya. Lorenzo seketika terbangun menatap Dewi. Ia terkejut sesaat, lalu maju dan menepuk dadanya. Apa kamu baik-baik saja? Aku panggilkan dokter. Ketika dia hendak memanggil orang, Dewi segera memegangnya. Aku tidak apa-apa. Kamu kenapa? Barusan aku melihatmu kesakitan. Lorenzo menyalakan lampu dinding, memegang wajah Dewi, melihatnya dengan teliti. Apa karena melakukan operasi, otakmu jadi rusak? Kamu yang otaknya rusak. Dewi tak tahu harus menangis atau tertawa. Aku sedang tertawa. Tertawa? Apa yang kamu tertawakan? Lorenzo bingung. Tidak apa-apa. Dewi masih belum berani memberitahunya sekarang perihal tentang nama Wiwi ini. Dia bertanya dengan cemas terlebih dahulu. Oh ya, cepat berikan ponselmu padaku. Bom yang ada di panti asuhan sudah dijinakan, anak-anak baik-baik saja. Lorenzo langsung memberitahu hasilnya. Jasper sudah melaporkan keselamatan pada bibi Laurenmu itu. Kamu 118 panti asuhan. Lorenzo menatapnya dengan kagum. Dewi, kamu hebat juga ya. Aku... Tenang saja, aku sudah mengutus orang untuk melindungi anak-anak itu. Mulai sekarang tidak ada orang yang bisa menyentuh anak-anak itu. Lorenzo tidak memberikan Dewi kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dewi menatapnya dengan tatapan kosong dan beberapa lama kemudian baru kembali sadar. Dia dengan lembut berkata, "Terima kasih." Sama-sama. Lorenzo mengangkat sudut bibirnya. Apa masih ada yang ingin kamu tanyakan? Dewi berpikir sejenak lalu buru-buru bertanya, siapa yang melakukan operasiku? Itu... Lorenzo ingin memberitahunya bahwa gurunya lah yang mengoperasinya, tapi mengingat bahwa dia tidak ingin sampai tabib Hansen mengetahui identitas dirinya, dia pasti punya alasan sendiri, jadi dia mengubah jawabannya. Tabib legendaris itu. Hah? Dewi tiba-tiba panik dan buru-buru meraih tangan Lorenzo. Kalau begitu, apa dia sempat melihatku? Tidak, saat itu kamu berbaring di atas meja operasi.
menjalani operasi di belakang kepala. Orang itu tidak punya kesempatan untuk melihatmu. Lorenzo menjelaskan secara masuk akal. Bagus, bagus. Dewi menghela nafas lega, dalam hati berpikir gurunya hanya melakukan operasi inti, sisanya diselesaikan oleh orang lain. Jadi wajar jika tidak bisa melihat wajahnya. Beberapa bulan ini dia tidak memotong rambutnya yang biasa pendek sudah tumbuh hingga sebahu sekarang. Dan juga dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, penampilannya juga telah sedikit berubah. Gurunya itu pasti tidak bisa mengenalinya. Memikirkan semua ini, Dewi menghela nafas lega, tapi kemudian dia bertanya dengan cemas. Kalau begitu, apa tabib legendaris itu sudah pergi? Sudah lama pergi, Lorenzo sengaja berkata. Setelah melakukan operasi, dia langsung kembali. Aku minta Jasper membujuknya untuk menunggu sampai masa kritismu lewat. Jasper memohon sangat lama, dia baru menyetujuinya. Orang tua itu tidak suka hiruk-pikuk kota, jadi jangan paksa dia, seru Dewi. Hah? Bagaimana kamu bisa tahu? Lorenzo sengaja bertanya. Orang tua semuanya begitu. Dewi mencari alasan. Lagi pula, dia adalah tabib legendaris. Untuk bisa sampai ke level ini, membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Jadi dia tidak suka diganggu. Benar juga. Lorenzo mengangguk. Apa kalian mengantar dia kembali dengan baik? Jangan-jangan setelah operasi kalian mengabaikannya. Dewi khawatir mereka tidak memperlakukan gurunya dengan baik. Tahu bahwa orang tua itu tidak suka kebisingan, sudah khusus mengaturkan tempat di Hotel Taman Oriental. Fasilitas ini hanya bisa didapatkan oleh tuan besar keluarga Wellens. Dan juga sudah diatur pesawat khusus milik keluarga Moore untuk tabib itu dan murid kecilnya. Juga seekor anjing kampung yang dia bawa. Semuanya diatur dengan sangat baik. Lorenzo sengaja menekankan dua kata ini, seekor anjing kampung. Mengangkat alisnya menatap Dewi, dia ingin melihat apakah makhluk kecil ini memiliki perasaan bersalah atau tidak. Seperti yang diduga, mata Dewi berkedip-kedip, wajahnya juga berubah tidak natural, dan dia bertanya dengan hati-hati, "Dia juga membawa anjingnya kemari?" "Iya, setiap saat dia bawa kemana-mana, seperti harta karun berharga." Lorenzo menghela nafas dan sengaja berkata, "Oh ya, nama anjing kampung itu juga sama denganmu. Dia dipanggil Wiwi." Dewi hampir tersedak dengan ludahnya sendiri. "Jangan marah ya." Lorenzo dengan cepat menepuk dadanya dan menghiburnya. "Tidak apa-apa, punya nama yang sama dengan anjing kampung. Kalau kamu merasa keberatan, aku akan namakan anak anjing Mastiff Tibet yang baru lahir itu dengan nama Wiwi. Mastiff Tibet lebih berkelas daripada anjing kampung." "Tidak perlu." Dewi tersenyum ke aku. Tidak boleh dipanggil Wiwi." Lorenzo menyipitkan matanya berkata dengan serius, "Harusnya dipanggil Dewi." "Baiklah, sudah diputuskan seperti ini." "Tunggu, Lorenzo." "Jasper." Belum sempat Dewi menghalanginya, Lorenzo sudah memanggil Jasper. "Iya tuan." "Mastiff Tibet yang baru lahir itu, bukankah ada satu betina yang belum diberi nama?" Lorenzo memerintahkan dengan sungguh-sungguh. "Kedepannya,
Panggil dia Dewi saja. Hah? Mulai sekarang, keluarga Moore punya seekor anjing Mastiff Tibet bernama Dewi, berbulu hitam, sangat garang, dan dari kecil sudah tangguh. Mirip sekali dengan Dewi. Saat ini Dewi tidak bisa melawan. Siapa suruh ketika itu dia mempermainkan Lorenzo. Sekarang dia menggunakan cara seperti ini untuk balas dendam. Dewi hanya bisa menerimanya. Dewi tidak terbiasa tinggal di rumah sakit. Dia ingin pulang lebih cepat. Lorenzo meminta Jasper pergi bertanya pada Heidi. Heidi berkata lukanya sembuh dengan sangat baik. Pulang juga tidak masalah, yang penting dirinya tetap harus ikut terus untuk merawatnya. Jasper meliriknya dengan penuh hati. Jelas-jelas dia ingin mendapatkan bayaran pengobatan yang lebih tinggi. Apa semua dokter serakah begini? Lorenzo malah tidak berpikir banyak dan dengan senang hati segera menyetujuinya. Heidi segera membawa asistennya menyiapkan kotak obat dan peralatan, ikut keluar dari rumah sakit. Mereka kembali ke villa pinggir laut. Kelly dan pelayan wanita melayani Dewi mandi. Dewi tidak sengaja melihat dirinya di cermin. Rambut bagian belakangnya telah hilang. Dia botak. Terdengar teriakan ketakutan dari kamar mandi. Lorenzo bergegas masuk dengan langkah besar. Dia mengira terjadi sesuatu melihat Dewi yang berdiri di depan cermin dan Kelly yang memegang cermin di belakangnya. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa melakukan operasi kalau tidak dicukur? Entah mengapa melihat Dewi yang marah dan kesal seperti ini, hatinya malah merasa senang seperti ada dendam yang terbalaskan. Tapi ya jangan botak juga. Dewi hampir gila dan malah setengah botak. Aku saja tidak keberatan. Lorenzo membelai rambut di dahinya. Keluar! Dewi mendorong Lorenzo keluar lalu meminta Kelly untuk mengambil gunting. Kemudian dia langsung mencukur seluruh rambutnya. Setengah botak terlalu jelek, lebih baik botak seluruhnya. Jadi setelah mandi, Dewi yang keluar dari kamar mandi sudah berubah menjadi si kecil berbakala botak. Lorenzo yang sedang duduk di sofa sambil minum teh dan membaca berkas mendengar suara langkah kaki. Tiba-tiba ia menyemburkan teh yang ada di dalam mulutnya keluar dan batuk tanpa henti. Kenapa? Jelek sekali ya. Entah sejak kapan Dewi bisa mulai mengkhawatirkan penampilannya. Tidak jelek, sangat imut. Untuk beberapa alasan melihat penampilannya seperti ini, Lorenzo tidak keberatan sama sekali dan malah merasa sangat imut. Dewi menutupi wajahnya dengan tangannya. Kamu keluar, jangan melihatku. Sebelum rambutku tumbuh, jangan melihatku. Kelly dan satu perawat lainnya menuntun Dewi ke tempat tidur untuk berbaring. Dia sekarang masih sangat lemah, tidak bisa bergerak terlalu banyak, tapi dia masih bisa mengambil sebuah bantal untuk menutupi wajahnya. Tidak ada hal lain lagi kan? Lorenzo tidak menanggapi kata-kata Dewi dan malah berkata pada dua perawat itu, keluar. Baik, perawat segera keluar. Kenapa kamu menyuruh mereka keluar? Kalau begitu, kamu... Belum selesai bicara, Lorenzo sudah menghampirinya dan langsung berbaring di sampingnya, mengulurkan tangan dengan hati-hati memegang bahunya dan memeluknya. Orang yang bisa berkepala botak barulah benar-benar pejuang yang sebenarnya. Apa kamu tidak merasa jelek? Dewi membenamkan wajahnya di lehernya, tidak berani mengangkat kepalanya. Lumayan bagus kok. Lorenzo sedikit merasa lelah setelah berbicara, dia pun langsung tertidur.
Beberapa hari ini dia selalu berada di rumah sakit merawatnya. Setiap malam tidak pernah benar-benar tidur nyenyak.